Inflasi konsumen Amerika Serikat atau CPI tercatat naik 2,7% secara tahunan pada Juli 2025, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 2,8%. Terkendalinya inflasi kian membuka peluang bagi The Federal Reserve untuk memangkas suku bunga acuan pada September mendatang. Inflasi konsumen Amerika Serikat tercatat naik 2,7% secara tahunan pada bulan Juli 2025. Angka indeks harga konsumen ini lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 2,8%. Biro Statistik Tenaga Kerja mencatat kenaikan ini sama dengan laju inflasi pada bulan Juni 2025. Secara bulanan, inflasi naik 0,2% sesuai ekspektasi dan melambat dari kenaikan 0,3% pada Juni. Jika tidak memasuki komponen pangan dan energi yang bergejolak, inflasi inti naik 3,1% year on year pada bulan Juli. Namun angka ini lebih tinggi dari 2,9% pada bulan sebelumnya dan di atas perkiraan 3%. BLS mencatat beberapa kategori harga mengalami kenaikan akibat tarif impor yang lebih tinggi, namun belum memicu lonjakan harga secara luas. Sejumlah analis menilai dampak penuh dari tarif baru kemungkinan baru akan terlihat setelah persediaan barang sebelum tarif habis dan harga penyesuaian mulai berlaku. Adapun data inflasi dirilis di tengah ekspektasi pasar bahwa inflasi yang terkendali dapat membuka peluang bagi Bank Sentral atau The Federal Reserve untuk mengangkat suku bunga acuan pada pertemuan kebijakan September mendatang. Menurut CME Fed Watch Tool, peluang pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin naik menjadi lebih dari 90% setelah rilis data CPI dari sekitar 86% sehari sebelumnya. Berbagai sumber untuk IDXNO. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk menggugat secara hukum terhadap Gubernur The Fed Jerome Powell terkait dengan renovasi gedung pusat Bank Sentral Amerika Serikat. Pernyataan yang disampaikan Trump melalui unggahan media sosialnya tersebut merupakan aksi lanjutan dari kritik terhadap kebijakan The Fed untuk menahan suku bunga acuan. Meski demikian, Trump tidak merinci gugatan hukum seperti apa yang ia maksud dalam unggahannya. Pihak Gedung Putih juga tidak segera menanggapi permintaan penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan Trump. Adapun kurva imbal hasil menanjak setelah komentar Trump dengan yield obligasi 10 tahun rebound setelah rilis angka indeks harga konsumen. Sementara itu pekerjaan renovasi gedung The Fed telah menjadi titik api dalam serangkaian tekanan Trump terhadap Powell dan Bank Sentral karena tidak menurunkan suku bunga. Trump diketahui telah berulang kali meminta Powell untuk mengundurkan diri. Trump bahkan beberapa kali mempertimbangkan apakah ia harus langsung memecat Powell atau menunggu hingga masa jabatannya berakhir untuk menghindari guncangan di pasar. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa saham Wall Street menghijau pada perdagangan Selasa dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Penguatan didorong oleh rilis data inflasi Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan dengan angka CPI naik 2,7% pada Juli, memperkuat harapan pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan depan. Dan kita lihat pada perdagangan Selasa indeks S&P 500 melonjak 1,13%. Ke level 6.445, indeks Nasdaq naik 1,39% menjadi 21.681, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 483 poin atau 1,1% ke level 44.458. Ya, sementara itu bursa ekuitas Eropa berakhir di zona hijau didorong optimisme mengenai gencatan tarif Amerika Serikat, China dan ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve, sedangkan kejatuhan saham teknologi membatasi penguatan. Indeks Stock 600 ditutup naik 0,21% ke level 547,89. Indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,2% ke level 9.147 dan indeks CAC Prancis meningkat 0,71% menjadi 7.753. Kembali bersama kami dalam Market Buzz, pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melesat 2,44% pada perdagangan Selasa dengan menembus level tertinggi di 2025. IHSG menguat ditopang saham big caps yang didominasi saham Bank Jumbo seiring asing yang kembali masuk ke pasar modal Indonesia.
Indeks harga saham gabungan ditutup melonjak signifikan 2,44% ke level 7.791,69 di akhir perdagangan Selasa. Secara intraday IHSG sempat menguat ke 7.800,831 dan merupakan level intraday tertinggi di sepanjang 2025. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor teknologi melesat 5,52%, sektor perindustrian naik 5,01%, dan sektor keuangan menguat 2,91%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor barang baku turun 0,87% dan sektor properti melemah 0,25%. Penguatan signifikan IHSG ditopang penguatan saham Pcaps. Dikutip dari Bloomberg, saham BBRI ditutup menguat signifikan 6,30% di level 5.050 dan menyumbang 39,72 indeks poin ke penguatan IHSG. Saham DCII ditutup menguat 9,99% di level Rp278.250 per saham dan berkontribusi 27,35 indeks poin. Saham TLKM ditutup menguat 6,35% di level Rp3.180 per saham dan berkontribusi 21,74 indeks poin. Saham BBC ditutup menguat 3,51% di level 8.850 dan berkontribusi 21,5 indeks poin. Saham BMRI ditutup menguat 4,03% di level Rp4.910 per saham dan berkontribusi 16,7 indeks poin. Saham Brand ditutup menguat 4% di level Rp9.100 per saham dan menyumbang 13,32 indeks poin. Saham Gotoh ditutup menguat 4,84% di level Rp65 per saham dan menyumbang 6,45 indeks poin. Dan saham BBNI ditutup menguat 3,81% di level Rp4.360 per saham dan berkontribusi 5,72 indeks poin ke IHSG. Saham perbankan naik seiring dengan aliran dana asing yang kembali masuk ke pasar modal Indonesia. Di Senin awal pekan, asing mencatat net buy senilai Rp849,85 miliar. Diperkirakan aksi beli asing masih akan berlanjut. Dirangkum dari berbagai sumber, survei bulanan Bank of America menunjukkan sebanyak 37% manajer investasi global kini memiliki porsi lebih besar di saham pasar negara berkembang, level tertinggi sejak Februari 2023. Peningkatan ini didorong pandangan positif terhadap prospek ekonomi Tiongkok dan pelemahan dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel.